bisa melihat pasar ya, analisa pasar, analisa iklan kita. Nah, ini teman-teman. Saya punya satu iklan, ini ya iklan. Ini sebenarnya sudah banyak penjualannya ya. 287 eh, dengan menghasilkan omset sekitar 42 juta dan ROAS-nya itu hampir 3 ya, 2,40. Oke, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel saya. Terima kasih teman-teman. Sebagai seorang advertiser atau digital marketer, itu dituntut untuk bisa melihat pasar ya, analisa pasar, analisa iklan kita. Nah, kebetulan saya punya satu iklan yang itu sebenarnya sudah winning ya. Kita geser ke kanan dulu, teman-teman. Nah, di sini. Nah, di sini ya, tingkat apa nih? Tingkat selesai pembayaran on-site-nya ini kita kita ke atasin dulu, teman-teman. Oh, sorry, yang ini, teman-teman. Yang ini. Oh, ininya di ini dulu. Ini sepanjang masa dulu, teman-teman. Sorry. Oke, ini. Oke, terus ini disortis yang paling atas. Nah, ini teman-teman. Saya punya satu iklan. Ini ya iklan. Ini sebenarnya sudah banyak penjualannya ya. 287 dengan menghasilkan omset sekitar 42 juta dan ROAS-nya itu hampir 3 ya, 2,40 gitu ya. Dan di bawahnya pun ini banyak nih teman-teman ya. Ini di bawahnya banyak banget juga, ada yang ROAS-nya 3 dan omsetnya juga banyak banget. Nah, ini yang paling tinggi omsetnya teman-teman. Nah, saya akan membuat iklan baru kayak gitu ya. Target iklan baru karena sepertinya sudah usang kayak gitu. Walaupun kalau di on kan ini masih winning, tapi saya akan membuat iklan baru dengan target baru supaya penjualannya juga lebih fresh lagi, lebih meningkat lagi. Ayo kita buat iklan baru. Nah, caranya teman-teman gampang sekali ya. Nanti bisa teman-teman ikutin. Ini kita buat ya di sini teman-teman. Kita buat. Nah, kita modenya custom ya teman-teman. Kita buat. Jadi teman-teman yang ada di luar sana yang bingung cara iklan di Ads Manager bisa ikuti cara saya. Nah, ini penjualan produk bisa ini ya. Saya pakainya ini karena ini ke shop langsung ya, kayak gitu ya. Kalau teman-teman kemarin sudah saya bahas yang tentang penayangan video atau konversi melalui web. Nah, ini oke aja. Ini langsung ini ke sini teman-teman, penjualan. Oke. Bentar teman-teman. Bentar. Sorry. Bentar. Kita refresh dulu teman-teman. Ini mode custom ya teman-teman. Konfirmasi. Ini agak sedikit lemot ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Bentar. Oke. Nah, ini teman-teman. Jadi karena itu campaign-nya sudah ada ya teman, jadi saya pilih satu campaign aja yang winning. Nah, ini yang winning. Kenapa saya menggunakan campaign yang sudah ada? Karena biar perhitungannya itu bisa jelas teman-teman. Jadi kan kalau berubah-ubah itu hanya grup dan iklan gitu ya. Jadi hanya targetingnya aja dan ads kontennya aja. Tapi kalau campaign, kalau bisa dipertahankan, nanti dia akan mentotal seluruh iklan kita ketika kita menargetkan CPA yang kita kehendaki. Misalnya CPA kita itu 50.000. Nah, nanti itu di campaign ini bisa ketahuan CPA kita tuh sebenarnya berapa. 50,
apa kurang dari 50, apa lebih dari 50, kayak gitu. Jadi kita bisa memperbaiki iklan. Nah, saya yang sudah ada yang ini aja winning kayak gitu ya. Terus kita lanjutkan, teman-teman. Nah, yang kita ubah yaitu di grup ya. Grup atau target apa si audiensnya kayak gitu. Kita ubah. Nah, di sini teman-teman. Nah, ini nanti ini bisa kita namain dengan nama yang sesuai dengan yang kita hafal. Misalnya, contohnya sekarang kan bulan Februari ya. Misalnya winning ads, biasanya gitu ya. Ini sesuai dengan yang teman-teman hafal aja, yang mungkin teman-teman bisa hafal sesuai kontennya teman-teman. Kalau saya gini, winning ads misalnya Februari 2023. Nah, nanti di belakangnya itu dikasih nama produk. Nah, gini teman-teman, dikasih nama produk. Terus ininya juga nah, ini lanjut ya, tokonya lanjut karena ini tokonya afiliasi ya, teman-teman. Terus nah, identitasnya ke sini ya, ke akun saya yang kedua nih. Nah, ini di sini ada penargetan. Kalau penargetan ini opsional gitu. Demografisnya Indonesia. Terus gendernya tanpa batas. Terus biasanya saya mengecualikan umur yang 18 sampai 24 saya kecualikan gitu ya. Dia nggak ada gitu ya, nggak saya target. Karena pernah saya target, kalau di iklan saya itu tidak masuk kayak gitu ya. Tapi kalau di iklan teman-teman masuk, silahkan pakai gitu. Nah, terus bahasanya tanpa batas, pendapat rumah tangga ini tanpa batas juga. Terus di sini, nah di sini sebenarnya sudah ada opsinya ya, tapi kita gini aja, kalau udah hafal, nah kita mau nargetin apa nih, kayak gitu. Dengan produk kita, karena aku produknya olahraga ya teman-teman, jadi di sini aja saya akan global di olahraga ini aja ya. Ini targetnya ini olahraga, aktivitas luar ruangan kayak gitu ya. Di sini satu aja dia sudah 20 juta ya, sampai 24 juta. Nah, kita tambahin lagi di bawahnya, itu cukup satu-satu aja kalau saya. Ini olahraga juga. Dah, olahraga, semua olahraga lah. Ini 15 hari, teman-teman. Nah, ini udah 44 juta. Biasanya saya targetnya 60-an juta. Kayak gitu. Nah, ini konten kreatornya juga. Kita tambahin kalau olahraga juga kayak gitu ya. Nah, ini udah 56 juta kayak gitu. Nah, ini tagarnya juga bisa teman-teman sesuaikan kayak gitu ya. Dengan apa yang teman-teman iklankan gitu, atau produknya teman-teman itu apa kayak gitu. Ini kalau saya. Nah, ini sampai 56 juta ya. Ya 50-an lah, 50-an udah bagus lah. Menurut saya seperti itu. Nanti bisa di ini juga sih, teman-teman. Nah, ini anggarannya tetap 200.000 kayak gitu ya. Nah, karena sekarang jam 8 pas ya, jam 8 malam. Ya, ini tanggal 18. Nah, ini jam 8. Saya biasanya ini kalau jam 8 tuh biasanya nggak bisa terbit jam 8 biasanya gitu ya. Ini saya paling ke 20 menitan ya, 20 menitan biar di review sama si TikToknya, di preview dulu lah gitu ya. Nah, ini sepanjang hari, terus ini langsung check out, selesaikan pembayaran kayak gitu. Iklan TikTok itu sebenarnya simple, semuanya template ya, nggak jelimet banget kayak gitu ya, asal kita punya ads konten aja. Nah, ini step pertama campaign, step kedua grup iklan, terus berikutnya oke. Terus ini baru kita tambahkan produk ya teman-teman ya. Tambahkan produk.
kita lihat ini tambahkan produknya di mana ya. Ini produk saya di nomor 3 kalau nggak salah. Nah, di sini saya, nah ini produk ini dicampur nebeng shop pancing ya, gini ya. Oh, nomor 4 coba kita lihat. Enggak. Oh, ada ini, yang ini teman-teman. Nah, ini teman-teman. Terus ini produknya sudah, nama iklannya juga diabaikan dulu. Kayak gini nama iklannya saya biasanya nggak dinamain dulu. Udah tanggal sama ini aja. Nanti kalau udah winning baru saya namain. Terus ini pilih postingan ya yang ada di TikToknya kayak gitu. Ini kita pilih postingannya tuh yang mana kayak gitu teman-teman. Nah, kita sesuaikan produk kita itu yang mana nih gitu, yang kontennya yang baru atau kontennya yang winning gitu ya. Ini banyak banget nih teman-teman. Kalau tadi ada kontennya yang winning kayak gitu, itu konten lama sebenarnya teman-teman. Saya sudah pernah nyoba yang bagus-bagus. Nah, ini yang kayak gini atau yang kayak gini nih teman-teman. Ini tuh sebenarnya bagus-bagus semua sih kayak gitu. Tapi biasanya yang winning tuh yang pertama-pertama gitu ya. Yang pertama. Nah, ini kita lihat dulu sampai bawah ya teman-teman. Kalau yang winning itu memang ads yang pertama kali. Saya juga nggak tahu nih apa algoritmanya si TikTok itu. Saya kasih produk yang fresh itu malah dia tuh nggak naik ya, nggak winning gitu loh. Terus kalau saya nge-adsin yang lama itu malah winning. Saya juga kurang paham di situ, kurang paham dengan algoritmanya si TikTok. Tapi nggak apa-apa sih. Kalau misalnya kita punya yang baru dan fresh itu lebih bagus juga gitu. Nah, ini teman-teman banyak banget sampai bawah kayak gitu ya. Nah, ini banyak banget tuh, banyak banget ya teman-teman. Nah, nanti saya akan ngambil aja yang lama dia. Nah, saya akan ngambil yang lama teman-teman. Nah, ini kalau yang lama di bawah ya. Yang lama itu di bawah. Sambil nungguin internetnya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa praktek ini di rumah nih, yang ini teman-teman, yang lama nih. Yang ini teman-teman, yang lama. Nah, ini saya akan kasih kayak gini ya. Nah, ini yang lama teman-teman. Nah, ini udah, terus tagnya juga nggak usah. Lain udah stepnya cuma kayak gitu dong teman-teman nih. Stepnya ini saya biasanya namainnya terakhir ketika dia sudah winning kayak gitu ya, sudah winning. Kayak gitu terus kita kirim aja deh. Nah, biasanya saya cuma satu video sih. Kalau 3 video biasanya berbenturan kayak gitu, satu video nanti kita coba lagi satu video gitu. Jadi ada 3 biasanya. Kita testing. Tapi saya nggak bisa, saya tipenya tidak langsung 3 gitu, karena selain boros dari ads-nya juga itu biasanya benturan gitu. Jadi nggak ditayangin tuh sama si TikToknya gitu ya. Nah, karena ini tayangnya itu jam 8, tadi jam 8 berapa? Jam 8.20. Ya, jam 8.20. Nah, ini sedang ditinjau, teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan yang ini videonya yang winning ini bisa winning juga kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya winning kayak gitu dan saya bisa buat kontennya lagi, nanti saya buatin kontennya lagi kayak gitu. Ya, hasilnya tuh kayak gimana gitu ya. Kalau hasilnya bagus apa enggak, terus analisanya bagus apa enggak. Karena di TikTok ini udah ada tambahan teman-teman. Kalau kemarin kan cuma ada CPC, CPM, tayangan, klik, CTR, CPA. Sekarang sudah ada ini ya, total diselesaikan, dia onsite atau. Nah, kalau kita disortir sepanjang masa kayak gini tuh kelihatan teman-teman. Nih,
Nah, ada ROAS-nya juga, teman-teman. Ini tuh bisa disortir, misalnya ROAS tertinggi kayak gitu ya. Gini. Nah, ROAS tertinggi ini, teman-teman. Dengan omsetnya 3 juta kayak gitu. Ada juga yang ini ya. Nah, kayak gini masih winning sebenarnya, kalau di on kan tuh masih winning. Masih bagus gitu ya. Tapi saya itu biasanya custom di sini. Kolom custom itu saya tetap masukin CPA-nya ini. CPA-nya. Nah, nanti kan CPA-nya, kalau CPA-nya ini saya bersanding dengan biaya biasanya. Jadi CPA ini total biaya kayak gini ya. Nah, kayak gini. Biar ini aja sih, karena seorang advertiser itu pertanggungjawabannya tetap biaya kayak gitu. Jadi biaya ini nih yang dikeluarkan dengan CPA-nya berapa kayak gitu. Karena CPA ini ibaratkan satu closingnya, misalnya si pemilik nih ya, atau kita business owner-nya sendiri itu menerapkan barang itu CPA-nya harus 50.000 kayak gitu. 50.000. Kalau 50.000 masih masuk lah ya gitu, dari marginnya dan lain-lain kayak gitu. Makanya CPA itu selalu saya sandingkan kayak gitu. Mudah-mudahan CPA-nya itu kurang dari apa yang ditargetkan. Misalnya 50.000. Nah, ini 48 atau 30 gitu, atau di bawah itulah. Intinya gitu. Jangan sampai melebihi. Contohnya ini 83 misalnya kayak gitu, atau 144. Wah, itu parah banget gitu. Misalnya CPA-nya tadi 50.000. Makanya terus dipantau iklan itu bagus atau tidaknya. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu mungkin pembahasan tentang pergantian target produk ya, yang sudah winning. Sebenarnya sudah winning, tadi omsetnya juga sudah banyak ya. Kalau kita lihat tadi udah banyak, gitu. Tapi saya mau mengganti target baru dengan hasil yang baru juga kayak gitu. Kita lihat hasilnya berapa, CPA-nya berapa. Karena memang produk yang saya pegang ini CPA-nya 50.000, teman-teman. Jadi CPA-nya tuh batasannya 50.000 sih, batasannya 50.000 kayak gitu. Gitu ya, teman-teman. Jadi bisa teman-teman analisa sendiri, bisa teman-teman rubah-rubah sendiri targetingnya, terus biayanya dan lain-lain. Gitu ya, teman-teman. Itu dulu video saya kali ini. Sampai ketemu di video saya berikutnya, teman-teman. Terima kasih. Oke, baik teman-teman semuanya. Ini hasil dari kemarin kita pasang ads yang sudah winning dan kita pasang lagi ads kontennya dan targetingnya kita perbarui. Kita lihat datanya, teman-teman. Kemarin kan kita standarnya sih sebenarnya kita punya CPA sekitar 50.000. Nah, ini baru berjalan sekitar 3 hari, teman-teman. Dari penayangannya dia, kita sudah mengeluarkan 94.000 ya. Terus CPA-nya di 31.000, masih lumayan lah ya. Dan konversinya 3, teman-teman. Dan CPC-nya ini 46, tayangannya udah 9.000, CTR-nya 1,59. Nah, kalau bisa sih CTR-nya ya di angka 2 lah ya, teman-teman, kayak gitu. CPR-nya 2 nih, teman-teman. Kayak gitu. Nah, ini hasilnya seperti ini, teman-teman. Audiensnya sebenarnya ini bisa digali juga, teman-teman. Nah, kayak gini. Kalau audiens belum 7 hari, ini bisa digali, teman-teman. Nah, di sini yang melakukan check out itu umur berapa sih? Nah, ya, ini umur 35 sampai 44 dan lebih dari 55. Kalau produk saya ini ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggali sendiri dari segi umur, dari segi gender, dari segi mungkin subwilayah atau lainnya, itu bisa digali. Biasanya ini digali selama 7 hari, teman-teman. Jadi 7 hari ke belakang kayak gitu bisa digali potensinya tuh seperti apa. Yang lebih banyak
check out itu daerah mana kayak gitu. Jadi kita bisa mengerucut ke daerah itu aja. Misalnya ini ya, nih saya contohkan ini 2 ada di Sumatera Utara sama Jawa Timur. Nanti bisa mengerucut ke Sumatera Utara aja kayak gitu atau ke Jawa Timur aja kayak gitu. Bisa kayak gitu. Kalau teman-teman lumayan punya budgeting lebih. Terus kalau misalnya egg-nya umurnya juga bisa mengerucut juga teman-teman. Misalnya ini 35 sampai 44 sama lebih dari 55. Nah, bisa 2 ini teman-teman bisa coba, ini kita mau targeting umur kayak gitu. Umurnya 35, 44 kayak gitu. Bisa teman-teman. Nanti bisa diolah ini biasanya kalau bisa ngolah ini sempurna itu biasanya 1 bulan. Kalau misalnya sudah 1 bulan teman-teman udah bisa mengolah data ini dengan sempurna. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kita tunggu di video berikutnya. Terima kasih teman-teman.